Wabarakatuh. Saya Iwan Febriana dari kelas 12 IPS 3. Mendengar kata putus sekolah tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun 2018, sebanyak 32.127 siswa putus sekolah di Indonesia yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Faktornya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan serta peran yang dilakukan oleh pemerintah hingga orang tua agar anak-anak di Indonesia tidak putus sekolah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan, adakah di lingkungan kalian yang putus sekolah? Di lingkungan saya ada beberapa anak yang putus sekolah. Faktornya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi pendidikan yang ada di lingkungan saya. Banyak anak di lingkungan saya sudah sejak dari kecil sudah harus mencari nafkah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalimul Fahmi dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa kaitannya antara anak-anak yang putus sekolah dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sebagai warga negara, kita telah dijamin untuk memperoleh pendidikan oleh negara kita sendiri. Seperti yang tersampaikan oleh cita-cita bangsa dalam Undang-Undang Dasar, bahwa salah satu cita-cita bangsa yaitu untuk mencerdaskan kehidupan rakyatnya atau mencerdaskan kehidupan bangsanya sendiri. Dengan begitu, ketika anak-anak itu tidak putus sekolah, masih menyambung sekolah, dan dalam artian masih menyambung jenjang pendidikan, maka timbal balik yang akan dirasakan oleh negara pun akan dirasakan oleh negara itu sendiri, yaitu dengan adanya sumber daya manusia yang cerdas, yang mampu bersaing di dunia yang serba digital ini, globalisasi ini, maka anak-anak tersebut, anak-anak bangsa tersebutlah yang akan menjadikan bangsa dan negara ini bangsa yang maju, yang akan terus maju, yang akan terus bersaing dengan negara-negara besar. Jadi kaitannya sangat penting antara anak-anak yang putus sekolah dengan hak dan kewajiban warga negara, karena itu akan berpengaruh kepada negaranya sendiri. Maka dari itu, pemerintah harus berusaha untuk mencari sedetail mungkin wilayah-wilayah yang tertinggal dan anak-anak yang putus sekolah untuk terus bisa menyambung sekolahnya itu sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Cahaya Dinata dari 12 IPS 3. Adapun dampak buruk bagi anak yang putus sekolah adalah anak menjadi malas, dikarenakan ketika dia sudah putus sekolah, dia menjadi anak yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan layaknya seperti murid seperti yang biasa. Yang kedua itu anak menjadi wawasan pengetahuannya menjadi berkurang karena kan dia sudah tidak lagi sekolah, jadi wawasan pengetahuannya jadi berkurang. Terus yang lebih parahnya itu anak ketika sudah putus sekolah, dia menjadi gampang mengikuti arus pergaulan yang negatif. Selanjutnya anak akan kehilangan arah hidup. Tanpa ilmu yang dia dapat, anak akan buta untuk menentukan apa yang baik dan harusnya ia lakukan. Selain itu, anak akan menjadi mudah frustasi. Dia akan merasa jadi mudah stres dan kurang percaya diri, dan sehingga dia akan jadi frustasi. Nah, dia akan bingung terhadap masa depannya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Madulia. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab anak putus sekolah. Faktor penyebab anak putus sekolah dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal diantaranya kemalasan. Kemalasan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak. Biasanya anak-anak yang merasa malas untuk sekolah yaitu
karena mereka tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, merasa minder, merasa sering dicemoohkan, dan lainnya. Yang kedua yaitu hobi bermain. Hal ini disebabkan oleh pengaruh teman, sehingga anak tersebut yang sedang bersekolah terpengaruh oleh temannya untuk ikut bermain. Hal ini bisa menyebabkan anak tersebut tidak naik kelas. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, keadaan ekonomi keluarga. Masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan untuk membayar biaya sekolah ataupun membeli perlengkapan sekolah, hingga diharuskanlah anak mereka untuk mencari uang, bukan untuk membiayai sekolah ataupun membeli perlengkapan sekolah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, banyak anak yang putus sekolah karena hal tersebut. Yang kedua, perhatian orang tua. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, biasanya mereka akan terjerumus ke dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan tempat tinggal. Kondisi lingkungan sangat berperan aktif untuk membentuk kepribadian anak. Jika anak tersebut tinggal di lingkungan yang positif, maka lingkungan tersebut akan memotivasi anak tersebut untuk belajar, dan sebaliknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mauta dari kelas 12 PS 3. Saya kali ini akan berargumen. Jadi pendapat saya yang pertama itu ada dua pendapat. Yang pertama, pemerintah harus membangun fasilitas sekolah yang di pelosok-pelosok itu. Jadi Indonesia kan luas, otomatis para pesertanya juga kesulitan mencari sekolah yang berada di sekitarnya. Jadi seharusnya Indonesia tuh membangun fasilitas sekolah di pelosok-pelosok terpencil itu. Yang kedua, membiayai atau memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Contohnya KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu sangat bermanfaat, terutama bagi siswa yang kurang mampu, itu sangat terbantu gitu. Ya, untuk beli pakaian gitu, untuk beli buku, beli fasilitas untuk ya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.